Bu Menteri yang kami hormati, para pimpinan, para anggota Komisi 8, hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal pembukaan tadi di agenda rapat, bahwa hari ini agenda kita sangat strategis, bagian dari pengawasan Komisi 8 DPR RI terhadap kinerja mitra kerja Komisi 8. Di antaranya Menteri Sosial Republik Indonesia yang sangat strategis karena banyak menangin masalah kemiskinan, termasuk penyaluran bantuan sosial selama ini. Oleh karena itu, kami sampaikan ke Bu Menteri, awal kami diberi tugas dan mandat semua anggota termasuk meja pimpinan di Komisi 8 ini, salah satu fokus kami, ada Pak Aceh ini Ketua Panja Verifikasi Validasi Data, Bu Menteri, di awal kami bertugas di Komisi 8, bahwa konsentrasi kami sebagai bagian dari yang diamankan oleh rakyat untuk merapikan data kemiskinan itu sungguh menjadi konsentrasi kami. Oleh karena itu kami pernah membuat panja verifikasi validasi data. Kami juga beberapa kali melakukan kunjungan spesifik ke pemerintah daerah, apakah itu gubernur maupun bupati wali kota, termasuk juga kami undang di sini karena kami memang betul merasakan ada orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan, Bu Menteri. Tapi ada orang yang tidak berhak justru mendapatkan. Misalkan di Banten, waktu itu kunjungan di kantor gubernur, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan. Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial. Nah, tapi ada juga masyarakat yang tercecer, yang harusnya mendapatkan bantuan justru terabaikan, dan mereka mungkin sudah banyak mengurus tetapi tangannya tidak kesampaian, Bu Menteri. Oleh karena itu, kita menyadari data merupakan awal dari semua persoalan yang menjadi kekisruhan bantuan sosial itu. Nah, oleh karena itu maka keseriusan Komisi 8 membentuk panja verifikasi dan validasi data. Dan kami juga sebagai komitmen juga waktu itu menyetujui anggaran untuk melakukan perbaikan data seluruh Indonesia. Tahun anggaran tahun 2021 itu artinya Komisi 8 memang sepakat dengan Bu Menteri bahwa data kemiskinan ini menjadi data yang harus kita perbaiki, yang harus kita rapikan, karena itu berakibat dengan anggaran yang kita gelontorkan, Bu Menteri. Kalau misalkan data itu tidak tepat, dan waktu kami mengundang pemerintah Cianjur di sini, ada 3.000 paket bantuan yang tidak bisa disampaikan, Bu Menteri. Kenapa? Alamatnya nggak tahu. Orangnya nggak bisa disentuh, nggak bisa dijangkau. Nah, ini bagian dari konsentrasi Komisi 8. Nah, oleh karena itu, bila mana seperti yang sudah kita ketahui, Bu Menteri sudah menyampaikan 21 juta, Pak. Bapak Ibu, 21 juta itu sesuatu angka yang sangat fantastis. Kalau itu diselaraskan dengan anggaran, ya itu bisa sangat mengagetkan kita. Oleh karena itu, komitmen kita diberi amanah oleh rakyat, saya kira sama, Bu Menteri. Kita tidak mau anggaran itu tercecer kepada hal-hal yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita perlu merapikan data. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kami pada pagi hari ini, semua waktu itu ada rapat internal di Komisi 8, Kapoksi dan pimpinan bersepakat, Bu Menteri, 21 juta itu basisnya apa, Bu? Ya kan? Kalau bisa per kabupaten kota bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini, jangan sampai ada kabupaten kota sekitar 110 kabupaten kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data. Bagaimana mungkin? Orang sudah meninggal, ada yang sudah jadi kaya, ada bahkan yang kaya jadi miskin. Nah, ini saya kira tugas kita semua untuk memastikan bahwa data yang kita sajikan, karena akan ada ikutannya dengan anggaran APBN, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, sama dengan kami sebagai sebelum di Komisi 8, Bu Menteri, kami di Komisi 2 periode, sama, Bu, data pemilu kita carut marut selama ini, Bu. Tetapi ketika masuk ke NIK, nomor induk kependudukan tunggal, dengan kerjasama dengan Dukcapil, itu bisa kita tekan hampir sama, sekitar waktu itu hampir 15 juta pemilih. Nah, itu artinya ada memang perapian data itu penting, karena ada orang data KTP-nya 2, tempat tinggalnya 2. Nah, ketika ada EKTP, itu bisa kita rapikan. Nah, sama, Bu Menteri, waktu itu kita sudah undang juga di sini Dirjen Dukcapil untuk merapikan data kemiskinan ini. Kita ingin sandingkan dengan Dukcapil, kita ingin sandingkan dengan statistik. Nah, oleh karena itu
letupan dari Bu Menteri yang melaporkan ada 21 juta data kemiskinan bermasalah, saya kira ini perlu kita clearkan sehingga pertanyaan was-was atau prasangka-prasangka dari masyarakat yang penerima manfaat itu tidak ketar-ketir Bu Menteri. Jangan-jangan saya ini coret. Jangan-jangan saya masih berhak tapi kena coret. Nah, ini mungkin parameter atau basis dari Kementerian Sosial untuk mengatakan bahwa ada 21 juta data itu bermasalah perlu kita clearkan. Karena sebentar lagi kita akan membahas anggaran. Kalau memang 21 juta itu bermasalah, tentu akan berakibat dengan pengurangan anggaran. Atau mungkin tidak dikurangi tapi kita karena antrinya banyak. Saya tahu Bu Menteri yang mendapatkan manfaat itu masih sangat terbatas, yang antrinya memang panjang. Nah, mungkin dengan perapian data itu yang sama sekali belum tersentuh selama ini berhak mendapatkan, bisa kita masukkan untuk penerimaan manfaat. Nah, oleh karena itu saya kira penting forum ini, rapat kerja hari ini, biar diketahui oleh publik, terutama kaum miskin atau yang berhak mendapatkan manfaat dari Kementerian Sosial, itu ada semacam kepastian informasi yang benar untuk kita sampaikan kepada mereka, termasuk para Pemda atau para stakeholder yang lain. Sehingga komitmen Bu Menteri kita apresiasi, bahwa data yang bermasalah tidak boleh kita pertahankan, tapi kita penting untuk memastikan bahwa basisnya benar, parameternya benar, tolak ukurnya benar, cara verifikasinya benar. Nah, ini yang paling penting kita ingin konfirmasi pada hari ini. Saya kira itu Bu Menteri pengantar dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi dengan komitmen kita semua, persoalan data ini menjadi bisa selesai. Kalau selesai, insya Allah di atas 50% perusahaan bangsa ini selesai. Karena kalau data salah, maka tentu arah kebijakan dan anggaran bisa bermasalah. Saya kira itu Bu Menteri. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang kami maksud tadi. Kepada Bu Menteri kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. SKH sendiri dikelola oleh Dijen Lijamsos, kemudian ini ada data BST, kemudian ini ada data BPNT. Jadi kenapa daerah mengusulkan ke Sikenji, itu kenapa tidak masuk begini? Karena memang tidak ada koneksinya antara, jadi inilah yang kemudian kemarin kita tertibkan Pak. Saya melakukan penertiban ini dan sekarang alhamdulillah sudah satu. Jadi data DTKS akan digunakan untuk 3 jenis bantuan ini. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi kalau ada usulan masuk daerah, itu masuk DTKS, kemudian DTKS menyerahkan data itu ke 2 bantuan sekarang. Dulu kemarin 3, sekarang 2. Jadi BPNT dan PKH. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa permintaan dari KPK seperti itu. Kemudian berikutnya, menjadikan pada NID dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial yang ditulangkan dalam perjanjian kerjasama dengan himpunan bank milik negara sebagai penyalur bansos. Mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial di masa pandemi COVID dalam satu basis data. Kemudian belum tersedia akses publik satu pintu terhadap data penerima bansos. Ini yang kenapa kemudian kita hanya dari DTKS nanti ke depannya penerima ini. Jadi daerah mengusahakan lewat DTKS, kemudian baru digunakan untuk BPNT dan PKH. Kemudian menjadikan HTP cek bansos SI Kemsos Go ID sebagai platform sumber data. Kemudian memastikan vendor penyalur bansos menyediakan dashboard informasi penyaluran untuk monitoring dan evaluasi pengambilan keputusan. Jadi atas dasar ini saat ini kami sedang menyiapkan Pak data koneksitas dengan data di Dukcapil supaya daerah juga bebannya tidak berat. Jadi kami akan bangun fiber optik yang besar dengan Dukcapil, dengan Kementerian Keuangan, dan nanti kita juga minta Himbara sehingga ada dashboard khusus yang untuk penanganan ini. Kemudian akibat dari regulasi yang tidak sinkron, maka terdapat beberapa kali pemutakhiran data antara DTKS dan pemutakhiran program bantuan sosial di lapangan keluarga yang sama bisa dimutakhirkan sampai 3-4 kali.
DTKS, PKH, PBI, BPNT. Padahal yang terpenting dan terutama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program bantuan berdasarkan DTKS. Rencana pemutakhiran DTKS serempak diprogramkan pada tahun 2021 dengan pendekatan sentralistik. Penyelenggara adalah Kementerian Sosial sendiri di bawah Pusdaten Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Data terbaru Juli 2020 di Kemensos menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan pemutakhiran DTKS dengan kategori sebagai berikut. 406 pemerintah daerah melakukan finalisasi data, di mana 331 pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10% jumlah DTKS-nya. 63 pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020. 48 pemerintah daerah belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menggugah partisipasi Pemda untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data DTKS. Dinamika lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 4020 tentang pedoman penyusunan kerja rencana daerah 2021 yang sudah mewajibkan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. Sampling yang kami lakukan terhadap 81 Pemda menyatakan bahwa 68% atau 55 Pemda sudah menganggarkan dana APBD untuk pendataan. Verifikasi dan validasi DTKS pada tahun 2021 selaras dengan Permendagri 4020 Efisiensi anggaran untuk program pemutakhiran 2021 akan terjadi sebesar 581 miliar rupiah. Rincian rencana rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kemensos tahun 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan dan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan Pemda untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial tahun 2020. Program Kemensos menganggarkan rata-rata per data Rp30.218 dibandingkan dengan anggaran Pemda Rp16.272 per data. Melakukan harmonisasi kebijakan khususnya Permensos terkait pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan dengan menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Memperhitungkan kembali risiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi dengan alokasi dana untuk Pemda masing-masing, maka inefisiensi tercapai dan keberlanjutan pemutakhiran data akan terjamin karena adanya rasa kepemilikan data oleh pemerintah daerah. Surat rekomendasi Stranas PK untuk perbaikan DTKS 11 Desember 2020. Temuan NIK Padan hanya 75,6%. Dari data yang berhasil dipadankan terdapat 111.000 sekian telah meninggal. Terdapat 9.800 sekian data tidak bisa dipadankan karena anomali nama kosong. Terdapat 1.700.000 sekian NIK dan nama ganda. Terdapat 98.000 sekian data ganda, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama ibu. Rekomendasi menghapus anomali nama kosong, menyesuaikan DTKS dengan data kependudukan yang berhasil dipadankan, termasuk mengisi elemen data kosong, memastikan penggabungan program bantuan yang diberikan kepada data ganda. Jadi yang tadi 3 bantuan itu Pak diminta untuk kita menjadikan satu data. Jadi yang ini maksudnya seperti itu dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu saat ini. Kemudian merumuskan solusi perbaikan data 22 juta sekian, jadi lebih besar dibandingkan data kami Pak sebetulnya. Kemudian ini temuan-temuan arsip, pemeriksaan arsip ya, kemudian upaya yang kita lakukan. Jadi ini peta di mana tadi ada yang data menerima, tadi kami sampaikan ada yang menerima ini berangkat dari data salur Pak. Jadi bukan data DTKS yang 155 juta. Jadi kami punya data 155 juta
yang saat ini sedang kami proses pemadamannya dengan Dukcapil Kependudukan. Nah, ini adalah data salur. Kami menganalisa data yang sudah pernah disalurkan. Jadi jumlahnya kurang lebih 56 juta kurang lebih yang sudah pernah disalurkan. Kemudian ada yang perlu kita lakukan adalah jadi penyatuan 4 pulau data. Jadi yang tadi kami sampaikan ada DTKS, ada PKH, ada BPNT dan ada BST. Sehingga kami satukan supaya akhirnya terjadilah itu yang tadi keluar. Kenapa kemudian keluar akhirnya 21 juta itu. Nah, di New DTKS 1 April 2020 kemudian menegakkan kriteria data PM Padan Dukcapil kecuali Papua karena masih banyak belum direkam perekaman, kemudian Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, NTT. Jadi ini pertimbangannya kenapa kita, karena masih banyak yang ada di atas gunung-gunung belum kita data. Ini kita akan lakukan upaya terus untuk pendataan. Kami minta bantuan, ada beberapa perguruan tinggi yang membantu termasuk di Papua untuk kemudian keluarga suku anak dalam KAT, kemudian PM Tunggal. Jadi PM Tunggal itu